Halo, assalamualaikum dulur. Kembali lagi bersama saya Celpedo Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas tulisan watt pada driver power amplifier. Nah, mungkin dulur-dulur juga sudah pada sering sekali ya menemukan merek-merek power amplifier itu dengan menyebut namanya gitu. Misalkan OSL 150 watt, terus driver 400 watt gitu. Terus BTL 5000 watt ada ya. Kit BTL itu yang tulisannya 5000 watt gitu. Dan seperti yang saya pegang ini di depan saya ini adalah driver 3 tingkat ya. Di sini tulisannya 1000 watt gitu. Nah, jadi apakah tulisan-tulisan di driver ataupun merek-merek driver itu real seperti tulisannya ya. Jadi misalkan 1000 watt bisa melakukan 1000 watt atau tidak, dan seperti apa penjelasannya di sini saya akan coba menjelaskan lor ya, supaya dulur juga bisa lebih paham dan lebih tahu gitu maksud dari tulisan itu seperti apa dan tujuannya itu seperti apa. Karena emang setelah saya lihat-lihat ya, emang masih banyak sih dulur-dulur itu yang terutama untuk pemula ya, yang masih menilai watt amplifier itu dari namanya gitu atau dari mereknya gitu. Jadi nggak jarang misalkan dulur-dulur itu menganggap kalau misalkan OSL 150 watt ya, anggap saja contoh ini adalah OSL 150 watt. Nah, dulur-dulur itu banyak yang menganggap jika kit ini OSL 150 watt ini dia bisa mengeluarkan watt 150 watt juga gitu. Padahal ya belum tentu lur gitu. Tergantung trafo ataupun tergantung power supply yang kita gunakan. Jadi tulisan 150 watt di sini ini bukan patokan gitu. Kalau misalkan kita pakai trafo yang besar ya, bisa saja lebih 150 watt gitu. Tapi kalau kita pakai power supply yang kecil, trafo kecil, bahkan bisa mungkin saja si kitnya ini dia bahkan kurang dari 150 watt gitu. Jadi yang tulisan watt di sini ini bukan yang namanya bukan sebagai patokan watt ya. Ini cuma istilahnya apa ya? Merek lah gitu. Istilahnya cuma merek gitu. Terus juga mungkin driver 400 watt gitu ya. Nah, itu driver 400 watt itu bukan berarti dia keluarannya juga 400 watt gitu. Karena banyak dulur-dulur yang yang tanya driver gitu, misalkan drivernya berapa watt, misalkan mereknya itu driver 600 watt ya. Terus takut nggak kuat gitu listriknya karena listriknya cuma 450 gitu. Itu banyak sih yang menganggapnya itu seperti itu, padahal enggak. Sekali lagi tulisan di sini ini cuma ya bisa kita asumsikan ini cuma kayak untuk menarik lah, atau mungkin bisa untuk merek dagang gitulah, merek 1000 watt 5000 watt gitu. Tapi bisa saja lor, misalkan kit ini ya, ini kan kelas AB, di sini tertulis 1000 watt. Nah, ini kalau misalkan kit ini 1000 watt ya kelas AB, saya rasa cukup berat lor 1000 watt kelas AB, kecuali emang di BTL dan tegangannya mumpuni ya, power supply-nya mumpuni, mungkin bisa sampai 1000 watt gitu asalkan di BTL. Tapi kalau tanpa BTL 1000 watt saya kira sih nggak akan sampai ya, karena 1000 watt itu termasuk watt yang bisa dibilang menengah ke atas lah, bisa dibilang watt gede gitu. Kalau untuk rumahan ya ini sangat-sangat terlalu banyak 1000 watt itu gitu. Jadi sekali lagi jangan terpaku pada tulisan pada power amplifier lor ya seperti ini 1000 watt, kecuali pada power amplifier yang sudah jadi lor, misalkan power build up gitu. Nah, power build up itu misalkan tulisannya 1000 kali 4 channel gitu. Itu real, tapi enggak real 100% enggak. Kadang ada selisih sedikit gitu. Misalkan tulisannya 1000 watt ya paling keluarnya murninya cuma 800 watt atau 950 watt 850 watt gitu, gesernya sedikit lah dari tulisan yang aslinya seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau power amplifier seperti ini loh ya, misalkan di sini ini kelas AB 1000 watt gitu misalkan, sedangkan supply yang kita gunakan cuma 5 ampere 45 volt gitu ya, apa nggak akan sampai lor 1000 watt. Watt power supply-nya aja itu nggak sampai 1000 watt, apalagi watt keluaran dari drivernya, itu sangat mustahil seperti itu. Jadi
Sekali lagi yang paling menentukan pada watt power amplifier itu adalah yang pertama itu power supply, yang kedua jenis dari kit yang kita gunakan, seperti itu. Kalau power supply-nya kecil masih kelas AB tanpa BTL, yaitu paling wattnya keluarannya juga kecil, mungkin di sekitar 500-an watt ke bawah lah, seperti itu. Jadi kalau misalkan semua driver power itu keluaran wattnya itu sesuai dengan tulisan, ya enak lur. Enak gitu. Jadi ini kita pakai trafo 10 ampere 45 volt gitu, sudah keluar 1000 watt. Misalkan ini pakai trafo 10 ampere 45 volt, keluar 150 watt gitu. Jadi nanti semua power itu walaupun power supply-nya sama, nanti keluaran wattnya itu sesuai dengan tulisan gitu. Padahal enggak, ini tuh tulisan ini cuma sekedar merek dagang gitu, seperti itu. Dan juga mungkin untuk penarik pembeli gitu lur ya. Tapi bukan berarti tulisan di sini itu bohong, enggak. Nah, ini kit ini 150 watt bisa keluar, bisa bahkan bisa lebih gitu. Misalkan kit yang lain juga misalkan OCL 400 watt bisa keluar 400 watt ya bisa, bahkan bisa lebih juga bisa gitu. Tapi kalau yang terlalu berlebihan lur ya, misalkan 10.000 watt 5.000 watt, nah itu mungkin kurang bisa di inilah gitu, karena itu terlalu, istilahnya terlalu tinggi, terlalu jauh gitu untuk digapai. Tapi kalau misal wattnya masih 150 watt 400 watt 600 watt, nah itu masih bisa mungkin lah gitu, walaupun ya dengan beberapa modifikasi tentunya, seperti BTL atau mungkin dimodif high volt agar supaya power amplifiernya itu bisa disuplai dengan tegangan yang tinggi, supaya nanti outputnya keluaran wattnya juga bisa tinggi, seperti itu. Jadi saya harap setelah dulur nonton video ini, dulur-dulur bisa lebih bijak lagi dalam menilai driver amplifier gitu, terutama untuk melihat wattnya gitu. Jadi jangan semata-mata menilai itu cuma dari tulisan atau lain sebagainya gitu. Jadi harus benar-benar dipelajari, dan juga semakin banyak semakin banyak pengalaman gitu, nyoba-nyoba kit, belajar apa segala macam. Dan sekarang juga untuk video ataupun untuk sarana belajar banyak sekali lur, di YouTube banyak, di grup ya, di forum-forum grup itu juga banyak. Nah, misalkan kit ini ya, ini kan SOCL 500 watt 506 500 watt. Nah, ini apakah mungkin bisa keluar 500 watt? Bisa. Kurang 500 watt bisa, lebih 500 watt juga bisa, tergantung dari trafo yang kita gunakan, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai menilai itu cuma dari namanya saja gitu. Jadi yang namanya nama itu cuma buat merek dagang lah. Nah, ini misalkan kita compare ya, kita perbandingkan seperti ini. Misalkan kit ini SOCL 506 ya kan, keluarannya 500 watt gitu di tulisannya, yang ini 1000 watt. Nah, kit ini saya supply misalkan pakai trafo 10 ampere 20 ampere 55 volt dari trafo misalkan. Sedangkan ini saya supply 5 ampere 32 volt gitu. Nah, maka keluaran yang paling besar wattnya tetap yang ini, karena ini watt power supply-nya lebih besar gitu. Tapi tulisannya tetap besar ini gitu. Terus bagi orang yang awam yang masih belum tahu, menganggap kalau yang ini tuh keluaran wattnya lebih besar, padahal yang ini supply-nya lebih besar, otomatis wattnya juga lebih besar gitu, seperti itu. Jadi ya, untuk menganalisa power amplifier yang paling mudah itu dilihat dari power supply-nya. Kalau power supply-nya semakin tinggi, semakin besar ya ampere atau voltasenya, itu bisa kita pastikan kalau output keluarannya juga bisa lebih besar gitu. Itu kalau kita membandingkan sama-sama kelas AB gitu ya. Misalkan kit kelas AB sama kit kelas AB yang lain, dibandingkan dengan power supply yang berbeda, yang satu besar yang satu kecil, tentu saja wattnya akan lebih besar power kelas AB yang disuplai dengan PSU yang besar, seperti itu tadi. Jadi yang paling mudah adalah menganalisa dari power supply-nya, seperti itu. Oke lur ya, itu saja mungkin video kita kali ini, semoga ada manfaatnya.
Dan semoga dulur-dulur setelah nonton video ini bisa lebih paham dan lebih mengetahui mengenai watt tentang power amplifier seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.